Shalom, selamat pagi jemaat GKI Puri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah secara onsite dan juga mungkin ada jemaat yang beribadah secara online di rumah. Saya ucapkan selamat beribadah. Kita bersyukur selama 2 tahun ini kita ibadah didominasi oleh ibadah online, tetapi kali ini kita sudah boleh mulai ibadah secara onsite dan hibrid. Kita bersyukur untuk pandemi yang mulai terkendali, biarlah pandemi ini bisa berubah menjadi status endemi di tahun ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita memperoleh kesempatan untuk kembali merenungkan dan menghayati karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk mencoba merenungkan dan menghayati dengan memandang, melihat satu gambar ini. Mari kita dengan seksama pandang gambar ini. Coba amati secara baik-baik dan renungkan. Kemudian amati perasaan atau suasana hati yang timbul dalam diri Anda saat ini. Jika kita melihat gambaran kesengsaraan Kristus ini di kayu salib, sepertinya ini sudah parah. Tetapi saya yakin pada kenyataannya, siksaan fisik yang dialami Kristus jauh lebih sadis dan jauh lebih brutal. Sehingga kerusakan tubuh yang dialami oleh Kristus lebih parah dan lebih rusak. Sehingga tak seorang pun mau memandang dia. Dia diperlakukan dengan kejam, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, tapi dia menanggungnya dengan sabar. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dihukum supaya kita diselamatkan. Sungguh anugerah yang begitu ajaib. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang menolak Kristus. Perlukah menghormati, bahkan menyembah seseorang yang dihukum mati secara hina dan memalukan demikian? Padahal sesungguhnya kitalah manusia yang hina dan tidak layak. Kita yang bersalah dan sudah sepantasnya menerima hukuman kematian. Namun Kristus menggantikan kita menerima murka Allah Bapa, sehingga kita menerima kasih karunia dan diselamatkan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh menunjukkan perasaan dan ekspresi kita yang paling tulus, yang penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan, agar pujian kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji
penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tahta-Mu yang maha mulia, dengan hati yang sujud menyembah dan penuh hormat. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau bertahta di atas pujian yang kami naikkan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk karya penebusan Tuhan Yesus yang teramat agung bagi kami, manusia hina dan berdosa. Dengan kasih-Mu yang ajaib, kasih dari Golgota, Engkau tinggalkan tahta mulia, turun ke dunia menjelma jadi manusia, rela mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami. Terlalu dalam kasih-Mu Tuhan, tak terselami oleh pikiran kami. Tuhan Yesus mati menggantikan kami yang seharusnya mendapat hukuman di neraka. Kami mohon ampun, seringkali kami menganggap remeh karya penebusan agung Tuhan Yesus ini. Biarlah kami selalu diingatkan setiap saat, hidup kami adalah milik Kristus, karena Engkau sudah menebus kami secara lunas dengan darah-Mu. Pengorbanan Tuhan Yesus sempurna atas hidup kami ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Segala hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia
Hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor to the praise and to the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat bersama duduk kembali. Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 14 mengatakan, aku sekali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Setiap agama dan ideologi memiliki simbol visualnya yang menggambarkan apa yang signifikan dan dari sejarah dan kepercayaannya. Kekristenan memilih salib, fakta penyaliban Kristus untuk mengingatkan pada kematian Kristus yang memberi hidup. Ada masanya orang Kristen harus mati karena imannya. Namun di dalam Kristus mereka tahu mereka adalah pemenang. Dan mereka memiliki hidup abadi yang tidak dapat diambil dari mereka. Karena salib Kristus kita hidup. Karena salib Kristus kita turut serta dalam kemenangan Kristus atas maut. Kita naikkan satu pujian. Karena salibmu, wanita saja menyanyikan terlebih dahulu. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yang pria mengatakan, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Setengah suara kita katakan.
Selamat pagi, Anda kembali dalam update info. Pemirsa, Bimo Lingga tersangka kasus pembunuhan seorang gadis divonis hukuman mati setelah ditemukannya alat-alat bukti dan keterangan saksi keluarga korban. Majelis Hakim Herdi Mulyatan membacakan putusan akhir pengadilan pidana atas kasus pembunuhan ini. Lingga alias Bimo alias Lingga terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Bimo Lingga alias Bimo alias Lingga dengan hukuman mati. Tersangka Bimo Lingga terbukti melakukan pembunuhan terencana 5 tahun lalu terhadap seorang gadis berusia 6 tahun. Aksi sadis dilakukannya setelah ia berhasil merampok sebuah rumah mewah di Jakarta Barat. Publik dibuat terperangah karena Bimo Lingga selama ini dikenal sosok yang ramah dan suka membantu masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Ternyata terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Johan. Pak Johan ini adalah ayah dari korban pembunuhan. Pak Johan, bagaimana perasaan Pak Johan terhadap keputusan hakim yang memberikan hukuman mati kepada Bimo Lingga sebagai terdakwa? Apakah itu sudah cukup fair bagi Bapak? Fair. Bagi saya, biarpun dia mati berkali-kali ini tetap tidak fair. Karena anak saya tidak bisa dikembalikan. Anak saya tidak bisa hidup kembali. Bayangkan, seseorang yang kehilangan anaknya satu-satunya harus menerima keadaan ini. Dalamnya laut dapat diukur, tapi hati manusia siapa yang tahu? Kenyataannya, Bimo Lingga tidak lebih daripada seorang pembunuh yang berdarah dingin. Demikian update info. Berikan uang yang perhiasan yang ada di rumah ini. Cepat! Mau cari masalah sama gue ya?
Sial! Semua ini gara-gara wartawan Sontoloyo itu. Sudah aku bilang berulang kali, tidak apa-apa kalau kalian mau meliput aksi sosial dan sumbangan-sumbangan bencana yang aku berikan. Tapi tidak perlu memviralkan wajahku. Sekarang jadinya seperti ini. Namaku sekarang jadi 1504. Kejadian 5 tahun lalu seharusnya tidak perlu terjadi. Andai saja saat itu aku tidak kecanduan berjudi dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Aku pasti tidak akan melakukan perbuatan sadis itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Besok aku akan menjalani hukuman mati. Dan dunia terakhir yang aku lihat hanyalah tembok-tembok kusam dan besi karatan ini. Aku tidak tahu apakah setelah esok aku akan berada di atas matahari atau aku akan terlempar ke bagian bumi yang paling dalam. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kepalaku sudah penat. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Tidak. Jangan. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those Hey! who cried Hey! for his death. Apa yang kalian lakukan? Stop! Kenapa kalian menganiayanya? Stop! Apakah kalian tidak lihat dia sudah tidak berdaya? Apakah kalian tidak melihat badannya sudah berdarah-darah? Stop! Stop! Nanti dia akan mati. Kenapa kalian begitu haus akan darahnya? Apa salah orang itu pada kalian? Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, es la vía del dolor. Kau, Como oveja vino Cristo, Yesus, Rey Señor, apa yang terjadi? y fue Él quien Aku melihat darah mengalir dari sobekan-sobekan luka yang terbuka. Aku melihat lebam dan merah di matanya karena hantaman benda-benda keras itu. Dan aku melihat
Tubuhnya berjalan, terhuyung, dan jatuh. Tiban palang kayu itu. Apakah benar ada peristiwa seperti ini? Tidak tahu. Mengapa aku mengalami mimpi seburuk ini? Di hari terakhirku dunia ini, kenapa aku harus mengalami mimpi buruk ini? Keringat dingin sampai keluar seluruh tubuhku. Pak Johan, terima kasih. Bapak sudah mau datang ke tempat ini. Walaupun sepertinya sudah tidak ada artinya lagi. Tapi tolong. Memang benar yang kamu katakan. Tidak ada hal yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan semuanya. Maafkan saya, Pak. Engkau sudah merenggut tangannya yang mungil dariku. Kau sudah mengambil senyumnya yang manis. Kau sudah mengambil masa depannya. Kau mengambil masa depan keluargaku. Aku sudah kasih semuanya untukmu. Mengapa engkau tetap membunuhnya? Aku tidak tahu yang terjadi saat itu. Seketika, ketika anakmu berlari dan engkau mendekapnya, tiba-tiba bayangan kebencian akan ayahku datang begitu saja. Aku dari kecil sudah ditinggal ayahku. Dan dalam masa-masa terberat hidupku, aku tidak pernah merasakan pelukan ayahku. Ayahku tidak pernah hadir di seluruh penjuru mata angin hidupku. Besok, aku akan menebus semua kesalahan yang sudah kulakukan kepada keluargamu. Tapi tolong, berikanlah cinta terakhirmu dengan cara memaafkan dan mengampuni saya. Tolong Pak Johan. Belas kasihanmu tidak bisa membuat hatiku mengampunimu. Kau manusia durhaka dan layak mati. Cinta terakhir. Tidak ada yang bisa mencintaimu. Tuhan. Di dunia yang konon orang katakan cinta bertaburan di hati setiap orang-orang. Tapi besok aku akan mati dengan sendiri. Tanpa ada orang yang menangisiku. Tanpa ada orang-orang yang berdoa untukku. Tanpa ada ibadah kedukaan. Tanpa ada pidato yang mengatakan hal-hal tentang aku. Padahal selama ini aku sudah berbuat baik. Aku menolong orang-orang miskin. Aku memberi pinjaman supaya orang-orang bisa berusaha. Aku banyak melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat. Tapi saat ini, di mana mereka? Istriku pun pergi membawa anakku karena malu dan jijik atas perbuatan masa laluku. Saudara, kerabat, sahabat, entah di mana mereka semua. Ya, aku seperti seonggok daging busuk yang sudah tidak ada artinya. Dan besok aku akan mati tanpa cinta.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, Tuhan, and he wore a crown of thorns untuk upon apa kamu masih memikul salib kasar itu? and he bore Lepaskan Tuhan, every step letakkan, the scorn jatuhkan salib itu. cried out for Kamu tidak harus menanggungnya. Lihat ke belakangmu, lihat sekelilingmu Tuhan. Sudah tidak ada lagi orang-orang jahat. Sudah tidak ada lagi orang-orang berdosa yang menganiayamu. Bangun Tuhan, bangun. but he chose to walk that road out of his life. Kamu tidak perlu mengangkat salib itu lagi Tuhan. Down the Via Tuhan, although kenapa kamu mau seperti ini Tuhan? Letakkan salib itu. Berjalanlah padaku Tuhan. Aku akan membasuh tubuhmu. Aku akan mengobati seluruh luka-lukamu. los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al Tuhan, untuk apa lagi kamu tersalib? Di sini hanya ada aku seorang Tuhan. Di sini sudah tidak ada lagi orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Di sini hanya ada aku. Aku tidak sama seperti mereka Tuhan. Aku orang baik. Pernah aku melakukan kesalahan sekali dalam hidupku. Tapi aku sudah menebusnya Tuhan. Aku sudah melakukan kegiatan sosial, menjumbang. Aku sudah menolong orang-orang miskin. Aku sudah ke gereja Tuhan. Aku juga melayanimu Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan. Jangan mati. Saat ini jangan mati Tuhan. Jangan. Kamu tidak perlu mati Tuhan. Aku tidak habis pikir. Untuk apa kamu didera, ditinggalkan, dikhianati dan dicambuk? Untuk apa kamu menyeret palang kayu berat itu dan kamu harus mendaki dan sesekali kamu terjatuh? Dan untuk apa kamu mati dengan badan penuh luka seperti ini? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Tuhan, kau mati. Untuk siapa Tuhan?
bagiku. Kristus mati, darahnya tertumpah di Kalvari. Dia bagiku. Kristus mati, derita sengsara ditanggungnya. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuniku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Tuhan Yesus, Kaulah cinta terakhirku. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know
the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You, to know You more. Oh, I want to know You more. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang kekal dalam hidup kami. Rancangan keselamatan yang Engkau telah sediakan, telah diselesaikan oleh anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus di kayu salib. Pagi ini melalui firman yang akan kami renungkan, kami mau semakin serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kami akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dengarlah doa kami, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, baik Anda di gedung gereja, maupun yang ada di tempat di rumah masing-masing. Mari kita belajar firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita, di dalam Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 39, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapak,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita hidup penuh kecemasan. Setiap pagi kita buka mata, hati sudah gelisah. Lihat diri masih kurang baik, kurang pintar, kurang cantik, kurang kaya, kurang sukses, kurang sehat, atau kurang aman. Kita hidup penuh kecemasan. Dan kecemasan ini memuncak terus-menerus karena kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lebih dalam lagi di dalam hati kita, kita akan menemukan satu kecemasan yang tersembunyi di balik hati kita. Yaitu kita cemas apakah Tuhan betul-betul sudah mengampuni kita. Kecemasan ini menggelisahkan banyak orang, khususnya menjelang kematian. Kita mengingat dosa-dosa yang masih kita lakukan. Kita mengingat pengampunan yang tidak bisa kita berikan. Kita mengingat ketidakpedulian kita taat kepada perintah Tuhan. Apakah benar Tuhan sudah mengampuni saya? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini sangat serius dalam hidup kita, karena apalah artinya kita punya harta yang banyak, apalah artinya kita dikagumi oleh banyak orang kalau kita tidak diampuni Tuhan. Apalah artinya kita berhasil dalam studi kita, karir kita, bisnis kita, jika kita seorang berdosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada artinya. Karena itu pertanyaan ini begitu mencemaskan dan menggelisahkan banyak orang. Dan sangat serius. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan jawabannya kembali. Dan untuk itulah kita datang. Inilah alasan mengapa kita beribadah. Memperingati Jumat Agung. Yaitu kita datang kembali. Dan memandang salib Kristus. Satu-satunya pribadi yang telah mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga melalui karyanya yang mulia, kita beroleh pengampunan yang sempurna. Satu permohonan yang indah direkam oleh Lukas di ayat yang ke-34. Di saat-saat awal penyalipan, setelah melewati malam yang panjang dan yang melelahkan. Penuh dengan pengkhianatan, penghinaan, pukulan, siksaan. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara, dari permohonan ini kita melihat yang pertama, bahwa pengampunan itu adalah anugerah, diberikan kepada yang tidak pantas menerimanya. Kalau kita membaca bagian ini, siapakah itu mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dan apa maksudnya mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kok sepertinya mereka tahu persis apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara, mereka di sini pertama tentu adalah pemimpin-pemimpin Yahudi dan imam-imam kepala yang getol, yang telah merencanakan selama 3 tahun untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari kesempatan, mereka selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menyuap Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Ada orang banyak di situ juga yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka mengikuti Yesus sekian lama.
Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka diberi makan roti dan ikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan mereka tahu persis apa itu hukuman salib pada waktu itu di dalam pemerintahan Romawi. Tapi mereka, firman Tuhan katakan di dalam ayat 35, mereka hanya berdiri dan melihat semuanya. Kata melihat di situ, teoreo itu artinya mereka membaca situasi dan kemudian mereka mengikuti. Mereka tidak mengambil sebuah kesimpulan yang baik, tapi mereka hanya mengikuti apa yang terjadi. Ada di situ prajurit-prajurit yang juga sadar kok mereka menyiksa Yesus, mengolok-olok Yesus dan membuang undi untuk membagi-bagi pakaian Yesus. Dan di situ juga diceritakan ada 2 penjahat di samping Yesus yang sedang disalib. Tapi mereka masih sempat-sempat menghujat Yesus. Kok kayaknya mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka sangat membenci Yesus, padahal Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Dan Pilatus sendiri tahu bahwa dia sudah mengeksekusi orang yang tidak bersalah. Di dalam ayat 22, Pilatus berkata, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Dan itu diucapkan 3 kali oleh Pilatus. Tapi orang tidak peduli. Mereka semua berteriak, mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya firman Tuhan mencatat mereka menang dengan teriak mereka. Mereka sangat tahu persis apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Jadi pertanyaannya dalam arti apa Tuhan Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang berbicara dari perspektif spiritual. Yesus tahu mereka bersalah. Tapi Yesus berbicara dari perspektif spiritual bahwa mereka telah dibutakan dan diperbudak oleh dosa. Mereka tidak mampu selamat dengan sendiri. Karena dosa sudah menguasai mereka. Mereka sudah diperbudak oleh dosa. Dan mereka tidak mampu untuk keluar dari dosa itu. Tapi Tuhan bisa melakukannya buat mereka. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Menjadi manusia. Mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih baik daripada orang-orang ini, daripada mereka-mereka ini? Tidak, sama sekali tidak. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahkan Paulus berkata, pada waktu kita masih lemah, kita orang berdosa, kita masih durhaka, kita masih menjadi seteru Allah, musuh Allah, Kristus sudah mati untuk kita. Pengampunan itu diberikan karena memang murni inisiatif daripada Allah. Dan inilah yang kita sebut anugerah. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bekerja 8 jam sehari dan dia dibayar dengan sejumlah uang, itu namanya upah. Ketika seseorang itu berkompetisi dan dia menerima piala untuk kemenangannya, itu adalah hadiah. Ketika seseorang menerima pengakuan atau pengabdiannya yang lama atau pencapaiannya yang tinggi, itu adalah penghargaan. Tetapi saudara, ketika seseorang itu tidak mampu bekerja, dia tidak bisa memenangkan perlombaan apapun dan dia tidak pantas mendapatkan penghargaan, tapi dia tetap menerima semua hadiah itu, ini namanya anugerah. Diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Dan inilah keselamatan kita. Kita tidak layak terima. Bahkan kita di dalam posisi memberontak kepada Dia. Tapi pengampunan itu diberikan sepenuhnya, seutuhnya, dan sesempurnanya bagi kita sekalian. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat. Pengampunan itu adalah advokasi. Diselesaikan bagi yang tidak mampu melakukannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah advokat kita, pembela kita, perantara kita. Kata mengampuni, ketika Tuhan Yesus memohon, ya Bapa ampunilah mereka. Kata mengampuni ini berarti melepaskan dengan rela. Ya, kata ini sering dipakai di dalam dokumen legal untuk membatalkan hutang.
atau membiarkan orang yang berhutang itu bebas. Nah, Tuhan Yesus meminta Bapa melepaskan manusia berdosa itu dari murkanya. Tapi hutang itu tidak hilang, Bapak Ibu Saudara. Hutang itu hanya diambil alih dan dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Alihkan murkamu, Bapak, bukan kepada mereka, tapi kepadaku. Aku yang akan bayar lunas semua hutang dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membela kita di tempat yang tertinggi daripada hukuman manusia. Dia membela kita di tempat hukuman tertinggi manusia, yaitu hukuman salib pada waktu itu. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan Yesus juga membela kita di hadapan pengadilan tertinggi Allah. Keadilan Allah. Dan Tuhan Yesus membela kita di pengadilan Allah itu. Di kayu salib semua dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Belas kasihannya, doanya, kemurahannya, kebenarannya, kekudusannya. Dia habis-habisan dicurahkan di kayu salib untuk kita. Seolah dia ingin berkata kepada Bapa, Bapa, aku ingin agar mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, kejahatan mereka dihapuskan, dosa-dosa mereka diampuni, jiwa mereka diselamatkan, agar mereka yang telah aku curahkan darah penebusanku dapat melihat kemuliaan-Mu kembali. Apa yang bisa kita simpulkan, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, jika kita berbuat dosa, kita punya pembela pada Bapa, yaitu satu nama yang mulia, Yesus Kristus. Dan di bawah salib, kita akan selalu menemukan pengampunan dosa. Mari saudara, engkau yang di pundakmu menanggung beban yang berat, mendekatlah kepada salib Kristus. Pandanglah dia. Saudara yang merasa bersalah, tertekan jiwamu, cemas dan gelisah hatimu. Kembalilah ke salib Kristus. Tidak ada apapun selain pengampunan yang sempurna, bebas, dan tidak berubah yang akan saudara temukan di bawah kaki salib Yesus. Menangislah di sana, merataplah di sana, berkabunglah di sana. Berdoalah dan akuilah di sana. Taruhlah dosa-dosa kita dan tinggalkan dosa itu untuk selamanya. Dan saudara akan mendengar kata-kata damai dari Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, dosa-dosamu telah kuampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, betapa indah salib Kristus. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mencari damai surgawi, ketahuilah bahwa perbuatan baik kita tidak akan bisa menjamin dan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, yang dapat memberikan jaminan keselamatan. Karena dia sudah mati di kayu salib dan melalui darahnya yang kudus, dia akan mengampuni dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Maukah Bapak Ibu Saudara yang engkau sedang mencari damai surgawi itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan kalau saudara mau berkata, iya itu saya. Maukah saudara berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena sudah memberikan hidupmu di kayu salib bagiku. Masuklah dalam hidup saya dan ubahlah hidup saya menjadi baru. Tuhan akan menyertai kehidupan saudara senantiasa. Soal apa yang menjadi ucapan syukur kita ketika kita telah melihat salib Kristus dan kita menerima kembali jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Soal yang pertama, kita belajar untuk mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Seorang bernama Charles Swindoll, dia berkata kita itu adalah orang yang paling seperti binatang buas ketika kita membunuh. Kita paling seperti manusia ketika kita menghakimi. Tapi kita paling seperti Tuhan Yesus ketika kita mengampuni. Tetapi seperti yang kita lihat dari penyaliban Yesus, bahwa pengampunan itu memang bukan satu jalan yang mudah.
Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengorbankan segalanya untuk memberikan pengampunan itu kepada kita. C.S. Lewis berkata, semua orang mengatakan pengampunan itu adalah ide yang bagus. Ide yang bagus. Sampai mereka sendiri yang harus memberikan pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara, pengampunan yang kecil mungkin masih bisa kita tanggung. Misalnya ada beberapa anak sedang main bola di depan rumah kita. Kemudian salah satu anak tendang bola itu terlalu kuat, memecahkan kaca rumah kita. Bapak Ibu Saudara, dia berhutang kaca sama kita. Anak ini berhutang kaca sama kita dan kita bisa minta ganti rugi sama dia. Tapi kita bisa memaafkannya, bukan? Nah, kalau kita memaafkannya, hutangnya tidak lunas. Hutangnya tidak hilang. Kenapa? Kaca yang pecah itu tetap harus diganti. Lalu siapa yang ganti? Kita yang bayar. Kita yang ganti. Kita yang keluar uang. Kita yang menyerap konsekuensinya. Tapi mari kita melangkah lebih dalam. Bagaimana kalau bukan kaca yang pecah? Tapi dia memecahkan jauh lebih berharga. Bagaimana kalau ada orang yang menghancurkan kebahagiaan kita dengan mengkhianati atau berbuat kejam kepada kita? Bagaimana kalau ada orang yang merampas rencana dan impian kita dengan kebohongan-kebohongannya? Bagaimana jika dia menyakiti nama baik kita atau menyakiti orang yang kita cintai? Saudara, ketika seseorang itu bersalah kepada kita, dia berhutang kepada kita, saudara. Dan kita sudah kehilangan yang paling berharga, yaitu apa? Kepercayaan, harapan, dan cinta kasih kepada dia. Karena itu memang tidak mudah mengampuni. Kita lihat sendiri bagaimana harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Pengampunan telah kuberikan kepadamu. Kuberikan di dalam hatimu. Itulah kenapa pengampunan itu berbicara dari dalam keluar, Bapak Ibu Saudara. From the inside out. Pengampunan itu adalah sebuah inisiatif. Pengampunan itu bukan sesuatu yang reaktif bergantung kepada situasi di luar kita. Bapak Ibu Saudara, kita selalu punya pilihan mau mengampuni atau menyimpan kesalahan orang. Kadang ketika kita tidak mau mengampuni, Bapak Ibu Saudara, adalah kita pengen memberi pelajaran kepada orang itu. Seperti drama yang tadi kita saksikan. Tapi bukankah ini seperti seseorang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang menderita. Gitu ya. Orang yang tidak mengampuni itu kan seperti orang yang minum racunnya, tapi dia berharap orang lain yang menderita. Bisa terjadi nggak? Tidak. Karena dia yang minum racun itu, dialah yang akan menderita. Tuhan Yesus pernah cerita ada hamba yang berutang kepada raja, jumlahnya fantastis, 10.000 talenta. Bapak Ibu, zaman dulu orang yang punya hutang 10.000 talenta itu harus kerja 165.000 tahun lamanya untuk membayar lunas hutangnya. Siapa bisa bayar hutang sebanyak itu? Tapi sebegitu besarlah dosa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bebaskan kita dari hutang itu di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus lanjut cerita ketika hamba ini keluar dengan hati penuh sukacita karena sudah dibebaskan hutangnya. Lalu kegembiraannya itu berubah sekejap ketika dia menemukan temannya yang berhutang hanya 100 dinar kepada dia. 100 dinar itu hanya kerja 3 bulan lunas hutangnya. Jadi kalau dibandingkan dengan hutang dia kepada raja 10.000 talenta, hutang 100 dinar itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi dia tangkap temannya itu, dia cekik temannya dan dia berkata, bayar hutangmu. Kalau tidak, aku masukin penjara. Soalnya kalau dosa yang begitu besar saja Tuhan ampuni, masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tidak ada dosa orang lain yang kita ampuni itu lebih besar daripada dosa kita yang sudah diampuni Tuhan. Tidak ada. Nggak ada dosa orang lain yang lebih besar yang kita ampuni, itu jauh lebih besar. Nggak ada dosa orang lain yang kita ampuni itu jauh lebih besar daripada dosa kita yang sudah diampuni Tuhan. Ini kebenaran, suka atau tidak suka. Kita tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang mampu
dan sanggup menolong kita. Datang dan berdoalah kepada Tuhan, dan kita bisa katakan, Tuhan, saya tidak sanggup mengampuni orang. Saya lemah, saya tidak sanggup. Tapi di saat yang sama di dalam doa kita juga mau menyatakan iman kita kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Pada waktu kita sulit mengampuni, berdoa datang sama Tuhan. Katakan, saya tidak sanggup Tuhan, tapi saya mau menyatakan iman percaya saya kepada Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saya. Saudara, seorang petani tua sedang berjalan dengan susah payah karena dia menggendong puluhan kilogram hasil panen di punggung dia. Tidak lama kemudian, saudara, ada sebuah truk terbuka, berhenti tepat di depan dia, dan kemudian sang supir ini bermurah hati minta dia untuk naik, ya, boleh nebeng begitu. Wah, dia dengan beban berat itu dia naik ke truk itu, dan truk itu pun berjalan. Tapi sayangnya, petani ini tetap menggendong beban yang berat itu di atas truk yang berjalan. Cerita ini mengajarkan kepada kita dalam hal pengampunan bahwa banyak orang Kristen seperti petani tua ini, di mana hatinya tetap menyimpan beban yang berat, kemarahan, dendam, kepahitan, walaupun dirinya telah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan. Bukankah sesungguhnya dia bisa melepaskan semua beban berat itu kepada Tuhan dan langkahnya kembali menjadi ringan. Setelah melalui pengampunan yang kita lakukan, yang kedua kita bisa menceritakan kepada orang lain kebaikan Tuhan Yesus yang Maha Pengampun itu. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan pengampunan yang kita berikan, kita akan menceritakan Tuhanku yang Maha Pengampun itu. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. Pada bulan Maret 2014 yang lalu, ada seorang pemudi berusia 18 tahun bernama Ade Sarah Angelina. Mungkin kita pernah mendengar cerita ini, berita ini. Dia dibunuh oleh mantan kekasihnya dan temannya. Berita ini heboh sekali tahun 2014. Tapi yang menarik perhatian banyak orang adalah sebenarnya respon daripada orang tua daripada Ade Sarah. Sebagai anak Tuhan, mamanya bersaksi di gerejanya pada waktu Paskah, tanggal 20 April tahun 2014. Dalam momen seperti ini. Mamanya berkata, sampai sekarang saya tidak tahu mengapa saya bisa mengucapkan pengampunan kepada orang yang membunuh anak saya. Tapi saya yakin itu datangnya dari Tuhan. Suaminya pun berkata, tentu saja awalnya saya marah, saya kecewa, dan saya tahu saya punya hak untuk membalas. Tapi saya yakin Tuhan tidak mengizinkan saya membalas. Sebaliknya Tuhan memberikan kekuatan sehingga kami mampu memaafkan mereka. Bapak Ibu Saudara, tepat 8 tahun bulan April ini, kedua orang tua Ade Sarah masih mengunjungi salah satu pelaku di penjara. Bapak Suroto, papa daripada Ade Sarah, berkata, mungkin bagi orang aneh, keluarga korban dan pelaku saling bertemu. Tapi ajaran kami, yaitu ajaran kekristenan, ini dikutip di Kompas, diwawancara di Kompas. Dia berkata, tetapi ajaran kami, ajaran di dalam Kristus Yesus, mengajarkan bahwa kasih itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Harus dikerjakan agar ada artinya. Mengasihi itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Harus dikerjakan agar ada artinya. Oh, betapa indah pengorbanan Kristus di kayu salib. Memberikan jaminan pengampunan bagi kita yang mau datang kepadanya. Yang mau berseru kepadanya. Dan Tuhan selalu terbuka memberikan pengampunan itu kepada kita. Bahkan ketika kita tidak mampu datang kepada Dia, pengampunan yang kekal disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan betapa indahnya hidup orang-orang percaya yang mau mengampuni seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kepastian keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Pada waktu kami cemas, pada waktu kami bertanya-tanya, karena hidup kami yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa Engkaulah yang telah memberikan pengampunan itu kepada kami. Dan Engkau akan memegang kami selama-lamanya, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah kepada kami. Tidak ada satu orang pun yang sudah ada di dalam tangan Bapa yang akan lepas dari tangan Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau datang selalu mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau datang meratapi dan kami mau bangkit kembali hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengampuni seperti Engkau yang telah mengampuni kami. Kami memang tidak mampu mengampuni, begitu menyakiti hati kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau akan menolong kami menjadi orang-orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kesaksian hidup kami dapat dilihat oleh banyak orang dan mereka juga boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, dan juga kita bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih adalah kata kerja, bukan kata sifat. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia berkorban bagi kita. Kata-kata anugerah merupakan kata-kata yang membuat saya selalu amazed, selalu terkagum-kagum. Bagaimana bisa kita yang punya hutang dosa segitu besar, tetapi dibayar lunas oleh Tuhan. Hutang kita tidak hilang, tapi dibayar lunas oleh Tuhan. Dengan demikian, kita beroleh keselamatan kekal. Ini satu anugerah yang luar biasa. Terlalu indah, terlalu tidak masuk akal dan buat kita terlalu sulit dipahami. Oleh karena itu, saudara, respon kita terhadap pengorbanan Kristus ini, mari kita tetap bertekad untuk mengikuti Yesus sebagai keputusan hidup kita. Kita tidak mengingkari Yesus selama kita hidup ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan lagu ini, mengikuti Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak
kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu agung dalam hidup kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami boleh diselamatkan dari dosa. Tuhan, kami masih terkagum-kagum dengan kata-kata anugerah, dengan karya Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, terlalu indah, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan, tidak masuk dalam pikiran kami. Kami yang seharusnya mati, Tuhan mau mati gantikan kami. Sebagai tekad kami hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Syukur yang begitu dalam hati kami. Biarlah kami tetap boleh mempunyai tekad untuk mengikut Yesus dalam sepanjang hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami nanti Tuhan. Jika pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami menyadari bahwa semua berkat, semua rezeki berasal daripada Tuhan. Tuhan telah memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan terima persembahan kami ini, biarlah dana-dana ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat selalu berkembang. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Di dalam kehidupan kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan karya terbesar melalui salib. Jadi salib adalah pusat kehidupan kita. Kalau saudara ragu akan pengampunan Tuhan, pandanglah salib, karena di sana Yesus sudah menggenapi seluruh karya pengampunan. Jika saudara tidak mampu mengampuni orang, pandanglah salib, karena di sana Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan jika saudara tidak mampu mengasihi dan memberikan kesaksian di dalam kehidupan, mari kita pandang salib Kristus. Di sana mengalir kasih surgawi yang akan memenuhi hati kita dan memampukan kita untuk melayani Tuhan dan bersaksi baginya. Saudara sekalian, saya mengingatkan hari Minggu kita akan mengadakan perayaan Paskah. Sambil menunggu hari Paskah, mari kita pakai waktu 1-2 hari ini dengan baik untuk banyak merenungkan kasih Tuhan, untuk banyak memikirkan bagaimana besar kasih Allah kepada kita, dan untuk kembali mengkomitmenkan diri, mempersembahkan diri hidup melayani Tuhan. Hari Minggu, kebaktian perayaan Paskah akan diadakan 2 kali. Yang pertama diadakan pada pukul 6 pagi, yang kedua diadakan pukul 8 pagi. Kami undang saudara untuk hadir bersama pukul 6 dan pukul 8 pagi. Demikian warta yang dapat saya berikan, saudara sekalian. Saya undang saudara untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Bagi Dia. Selamanya bagi Dia.
kita datang ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.